Dan mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 22 sampai yang ke-30. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu,' dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan satu hal yang dapat diremehkan. Keselamatan itu tidak dapat dipandang enteng. Amin Bapak Ibu. Keselamatan itu sesuatu yang sangat serius. Sesuatu yang sangat penting yang membutuhkan perjuangan kita, yang membutuhkan fokus kita, yang membutuhkan usaha kita untuk memeriksa diri setiap hari. Apakah kita benar-benar hidup di dalam keselamatan itu? Sangat disayangkan kalau ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak serius dengan keselamatannya. Tidak dengan sungguh-sungguh berjuang untuk kehidupan yang kekal. Banyak orang-orang Kristen yang menyepelekan hal kerajaan surga, saudara. Itu bukan sikap yang tepat untuk kita lakukan, sebab jelas Yesus mengatakan keselamatan itu hal yang sangat penting, hal yang sangat mendesak, yang harus menarik seluruh perhatian kita untuk memikirkannya. Kalau kita membaca dengan teliti, jelas bahwa keselamatan harus diperjuangkan. Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Keselamatan itu membutuhkan respon yang cepat, sebab ada waktunya pintu itu akan ditutup, saudara. Pintu keselamatan itu akan ditutup. Dan kita harus benar-benar memeriksa sejauh mana kehidupan kita di dalam Tuhan. Memeriksa apakah kita benar-benar ada di dalam kehidupan yang kekal itu. Sebab sekali pintu keselamatan itu ditutup, maka pintu itu tidak akan dibuka lagi. Pada waktu pelayanan Yesus ada seorang yang bertanya, "Guru, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Dia tidak menjawab soal banyak atau sedikit. Tetapi melalui pertanyaan itu dia memerintah orang-orang yang mendengarnya, berjuanglah untuk mendapatkan keselamatan itu. Amin. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
Yesus berkata kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, "Sudahkah kamu selamat? Apakah kamu selamat? Apakah kamu berjuang memasuki pintu yang sesak itu? Apakah kamu mendapatkannya?" Dan pertanyaan yang sama untuk kita bagi hari ini. Apakah kita benar-benar selamat? Apakah kita sungguh-sungguh berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu? Apakah kita merespon keselamatan dengan cepat, dengan tanggap? Fokus untuk keselamatan jiwa kita. Dan apakah kita senantiasa memeriksa diri kita, melihat diri kita, apakah kita ada di dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga kita tahu bahwa kita benar-benar memiliki kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini ada 3 hal penting yang harus kita pelajari, bahwa keselamatan itu membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Keselamatan butuh usaha yang banyak sebab pintunya sesak, saudara. Sempit. Kemudian keselamatan harus menjadi pusat perhatian kita. Fokus hidup kita, sebab ada waktunya pintu itu akan tertutup. Ketika Tuhan itu menutup pintu, maka tidak ada kesempatan lagi untuk kita mengalami keselamatan. Dan kita harus benar-benar terus memeriksa diri kita, mengevaluasi hidup kita, mengoreksi sejauh mana kehidupan kita di dalam Yesus. Karena sekali pintu itu tertutup, saudara, pintu itu akan tertutup untuk selama-lamanya. Tidak ada yang namanya api penyucian, tidak ada namanya kita bisa berpindah dari kegelapan ke dalam terang setelah pintu itu tertutup. Ingat, Lazarus yang miskin dan orang kaya yang bodoh itu. Tidak ada kesempatan untuk bertukar tempat. Berkunjung pun tidak bisa, sebab ada jurang yang memisahkan antara penghukuman kekal dengan kemuliaan kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita akan belajar 3 hal ini, saudara. Yang pertama, kita akan melihat bahwa keselamatan itu membutuhkan perjuangan sebab pintunya sesak. Saudara, ini perlu menjadi perhatian kita. Saya bersyukur bahwa Yesus begitu prihatin terhadap keselamatan kita. Yesus begitu memperhatikan keselamatan kita. Yesus memperhatikan keselamatan orang-orang yang mendengar Dia pada waktu itu. Buktinya apa? Pada saat ada orang bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Dia tidak menjawab, "Oh sedikit, oh banyak," tidak. Tetapi Dia berkata kepada orang banyak, "Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu." Tidak usah terlalu meributkan atau diskusi yang melelahkan tentang akan banyakkah orang yang selamat, yang masuk surga, atau akan sedikitkah orang yang selamat, orang yang masuk surga. Tetapi fokus pada dirimu sendiri. Apakah engkau selamat? Apakah engkau akan masuk surga nantinya? Apakah engkau memiliki kehidupan yang kekal? Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Harus menjadi hal yang kita perjuangkan sebab pintunya sesak. Ayat 24 lagi. Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Apa yang dapat kita pelajari dari perkataan tegas Tuhan Yesus ini? Berjuanglah. Saudara, keselamatan itu membutuhkan perjuangan sebab pintunya sesak. Hanya ada satu jalan menuju kerajaan surga. Amin, saudara. Itu maksudnya. Tidak ada pintu lebar. Ini sesuatu yang sifatnya eksklusif. Keselamatan itu eksklusif, hanya satu jalan, saudara. Hanya satu pintu, tidak ada pintu yang lain. Tidak ada pintu lebar, tidak ada pintu-pintu lain. Hanya satu jalan. Eksklusif, bukan inklusif. Karena ini adalah satunya jalan, karena pintunya sesat, maka kita harus berjuang untuk masuk
melalui pintu yang sesak itu. Jangan kita mencari pintu-pintu yang lain, pintu-pintu yang lebar, pintu-pintu yang mudah. Jangan, hanya melalui pintu yang satu itu. Pintu yang sesak itu. Saudara, saya memperhatikan bahwa kata berjuang itu berasal dari kata Yunani agonisomai. Kata agonisomai itu, saya baca di kamus saudara, artinya to fight, bertempur, berperang, to fight, berkelahi, ya, struggle, bergumul. Dituliskan often an athletic contest. Jadi ini kata yang digunakan untuk kontes pertandingan, untuk kontes peperangan, agonisomai. Jadi ini persaingan, compete, ya, fight, pertempuran. Juga diartikan make every effort. Jadi melakukan semua usaha yang dapat dikerjakan untuk memenangkan kontes pertandingan, untuk memenangkan satu peperangan. Wrestling, pergumulan, itu arti dari kata berjuanglah, agonisomai. Jadi kata agonisomai ini menunjukkan ada begitu banyak usaha, begitu banyak hal yang dilakukan sampai strive, bergumul, wrestling, untuk mendapatkan sesuatu. Saudara, seseorang tidak akan memenangkan sebuah event pertandingan kalau dia tidak pernah berjuang untuk kemenangan itu. Amin, Bapak Ibu. Yoel sudah mulai suka bulu tangkis sekarang. Dan saya tahu di sini ada pemain bulu tangkis. Saya tidak akan pernah dapat mengalahkan orang yang rajin, yang sering berlatih bulu tangkis, sebab saya sudah tidak pernah pegang raket lagi. Kalau saya mau bisa lagi, saya harus berjuang, struggle, berusaha untuk bisa main dan bisa menang, saudara. Tidak ada seorang atlet pun yang mendapatkan medali emas tanpa usaha, tanpa perjuangan. Tidak ada ceritanya itu. Dulu saya berjuang keras untuk menurunkan berat badan dan itu perjuangan. Setelah tidak berjuang lagi ya kembali lagi. Itu hanya soal fisik, itu butuh perjuangan. Saudara, pertandingan dimenangkan karena usaha keras. Peperangan dimenangkan karena perjuangan. Dan saya harus memberitahu bahwa tidak semua orang akan menang. Dalam sebuah pertandingan hanya beberapa orang saja yang jadi pemenang. Ada juara 1, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Yang lain tidak berpengharapan. Makanya kita harus hati-hati. Ada banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Hanya sedikit yang akan jadi pemenang, saudara. Jadi kenyataan bahwa pintu itu sempit, kenyataan bahwa pintu itu sesak, itu berarti dibutuhkan pemikiran dan upaya yang disengaja untuk memasukinya. Dibutuhkan banyak perjuangan untuk memasukinya. Sekali lagi, tidak ada banyak pintu untuk menuju ke tempat yang sama. Tidak ada banyak pintu untuk sampai kepada Bapa. Hanya Yesuslah satu-satunya pintu. Amin. Dia berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian kata Yesus. Pintu ini eksklusif, enggak ada jalan yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya supaya orang bisa selamat. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada pintu besar yang melaluinya kita dapat menikmati keselamatan itu. Hanya ada satu pintu yang sesak, satu pintu yang eksklusif. Mungkin kita tidak menyukai kebenaran ini, tetapi ini kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Ada banyak orang berkata, banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga. Amin. Kalau mau ke rumah tempat saya tinggal, saudara bisa lewat gang 6, lewat gang 2, lewat gang Garuda. Tapi hanya satu jalan menuju keselamatan. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita.
Kita tidak bisa kompromi dengan ini, saudara. Hanya satu pintu sempit, hanya satu jalan. Hanya melalui Yesus saja kita dapat menikmati kehidupan yang kekal. Kita dapat menikmati keselamatan itu. Kalau kita berpikir, kita kecewa dengan kebenaran ini, ada orang yang bilang gini, tidak mungkin Tuhan yang Maha Kasih itu hanya menyiapkan satu jalan. Pasti ada banyak alternatif. Ada banyak orang baik yang bisa masuk surga. Tetapi tidak dengan Yesus. Dia berkata, hanya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Eksklusif, saudara. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain. Hanya satu nama, siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, lalu orang mulai protes, muncul pertanyaan, loh, bukankah keselamatan itu hanya oleh karena anugerah dan iman? Bukankah keselamatan itu pemberian gratis, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita? Tapi perhatikan, saudara, Yesus berkata, apakah saudara berjuang untuk keselamatan itu? Apakah saudara yakin saudara masuk melalui pintu yang sesat itu, mendapatkan pintu yang sesat itu? Atau ada yang berpikir, wah, kenapa harus begitu? Berarti ini bukan anugerah. Saudara, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara bahwa keselamatan itu adalah usaha kita atau perbuatan baik kita. Yesus tidak sedang bicara tentang itu. Perjuangan itu bukan soal usaha, perbuatan baik, tidak. Tetapi berjuang di sini berbicara mengenai sikap kita terhadap keselamatan. Ini bukan soal usaha kita, perbuatan kita untuk diselamatkan, tetapi bagaimana sikap kita terhadap keselamatan. Ada orang yang sungguh-sungguh merespon keselamatan, yang sungguh-sungguh memikirkan keselamatan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan. Maksud saya, memikirkan persekutuannya dengan Yesus, memikirkan relasinya dengan Yesus, memikirkan doanya, memikirkan ibadahnya, memikirkan pelayanannya, memikirkan persekutuannya dengan Tuhan. Keselamatan bukan soal diskusi remeh, receh-receh, saudara. Tetapi tidak dengan tekun kita berdoa, tidak dengan tekun kita membaca Alkitab, tidak dengan tekun kita beribadah, tidak dengan tekun kita memuji Tuhan. Atau tenang saja, aku kok tidak pernah mencuri, aku tidak pernah menipu, aku juga tidak pernah merugikan orang lain, aku pasti selamat, menyangka dirinya aman. Saudara, Yesus berkata, berjuanglah, artinya sejauh mana sikap kita. Apakah kita menganggap keselamatan ini penting? Apakah Yesus penting bagi saudara? Apakah berdoa penting bagi saudara? Apakah ibadah ini penting bagi saudara? Apakah melayani penting bagi saudara? Apakah mendengarkan firman penting bagi saudara? Apakah mensupport pekerjaan Tuhan penting bagi saudara? Itu persoalannya, ini sikap, saudara. Ada orang yang ke gereja tidak boleh telat. Aku harus memberi yang terbaik. Pelayanan harus sungguh-sungguh. Tapi yang lain, halah ya telat tidak apa-apa. Saya tidak bisa, ya seminggu ngarep. Alah pelayanan bisa kapan-kapan. Apakah kita serius dengan Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Saudara, sebuah hubungan itu harus diperjuangkan. Kenapa kita tidak akrab? Karena kita tidak memperjuangkan hubungan kita. Kita nggak berusaha menelpon, nggak berusaha kontak, nggak berusaha mengunjungi, nggak menanyakan keadaan satu dengan yang lain. Hanya, oh itu Pak Dori, tapi nggak coba dekat, nggak coba ngobrol, nggak coba membuat satu hubungan. Aku kenal Yesus tapi hanya sekedar kenal, nggak ada hubungan yang intim dengan dia. Itu maksudnya, saudara. Keselamatan seharusnya menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat berarti, yang kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Keselamatan harus menyita seluruh perhatian kita. Amin.
Kristus harus menyita seluruh waktu kita, menyita seluruh tenaga kita, menyita seluruh pikiran kita. Ini bukan masalah receh-receh yang bisa kita tinggalkan begitu saja. Kita tidak bisa merespon Yesus dengan setengah hati. Kita tidak bisa berdoa dengan setengah hati, melayani dengan setengah hati. Ingat, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kita perlu berjuang memastikan bahwa saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus, bahwa saya sungguh-sungguh melayani Yesus, bahwa saya sungguh-sungguh mengenal Dia dan punya hubungan dengan Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan tetapi tidak punya realitas hubungan dengan Tuhan. Ada kok banyak jemaat yang tidak kenal pendetanya dengan sungguh-sungguh. Ada juga pendeta yang tidak kenal jemaatnya dengan sungguh-sungguh. Nah ini hanya hubungan kita yang begitu real ini. Bagaimana dengan Tuhan? Ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak punya realitas kenyataan hubungan dengan Tuhan yang benar. Makanya Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah untuk sungguh-sungguh mengenal Yesus. Berjuanglah untuk sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh melayani Dia. Jadikan Dia seluruh usaha kita, pusat kehidupan kita, untuk kita mengalami persekutuan yang benar dengan Dia. Amin, Bapak Ibu. Ini yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu ingin benar-benar masuk surga, Yesus harus menjadi perhatian utama dalam kehidupan kita. Ibadah harus menjadi pusat kehidupan kita. Melayani harus menjadi hal yang terutama dalam hidup kita. Saudara tidak bisa menjadikan Yesus sebagai salah satu aspek kehidupan yang ada dalam kehidupan kita yang boleh ada, yang boleh tidak bisa. Kita harus bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Mari kita nyanyi. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Apakah Yesus tidak lebih penting dari pekerjaan saudara? Tidak lebih penting dari hobi saudara? Tidak lebih penting dari waktu-waktu luang saudara untuk bersenang-senang? Atau Dia memang yang terutama dalam hidup saudara? Ini bukan soal usaha kita, perbuatan kita untuk selamat. Tetapi ini soal sikap kita terhadap Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh percaya, melayani Yesus? Dan kalau ibadah, apakah hati kita ada di tempat ini? Jangan sampai Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada. Saudara, jangan main-main dengan keselamatan, karena pintunya sempit. Amin. Hanya Yesus. Dan ketika saudara mengetahui pintunya, berusahalah untuk masuk. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, serahkan hidupmu kepada Yesus. Layani Yesus, puja Yesus, sembah Yesus, muliakan Yesus, tinggikan Yesus. Dan pastikan saudara memiliki hubungan yang benar dengan Yesus. Karena hanya Dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Nah saudara, keselamatan itu membutuhkan usaha perjuangan yang banyak. Karena akan ada banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak mendapatkannya. Saudara, banyak orang berusaha masuk tapi tidak mendapatkannya. Tapi saya memberitahu saudara bahwa orang-orang yang tidak mendapatkannya, ini karena mereka sudah telat, saudara. Karena mereka telah melewati batas waktu. Mereka menyia-nyiakan kesempatan. Saudara, tidak ada banyak orang yang bisa memasuki pintu itu. Saudara, saya
ngeri membaca karena ada banyak orang yang baru menyadari bahwa neraka itu nyata setelah dia terlambat. Tahu-tahu aku di neraka. Wih, bahaya saudara. Seperti kalau kita kurang menjaga kesehatan seperti saya dulu. Tahu-tahu fibrosis 3, tahu-tahu sudah penyumbatan, tahu-tahu sudah koroner, tahu-tahu sudah stroke, tahu-tahu sudah lumpuh, tahu-tahu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang menyesal karena tahu-tahu aku masuk neraka. Banyak orang yang berasumsi aku baik-baik saja kok. Aku ada di gereja, aku melayani. Tetapi banyak orang yang mengaku percaya tetapi tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Saudara, jangan sampai kita terlambat karena ada waktunya pintu itu ditutup. Amin. Dan jangan mengikuti banyak orang, tapi ikuti Yesus. Banyak orang yang berusaha masuk, tetapi tidak mendapatkannya. Jangan ada di dalam kelompok itu, saudara. Pastikan kita mengikuti Yesus. Tidak mengikuti pikiran orang banyak, tidak mengikuti filsafat, tidak mengikuti hikmat-hikmat dunia ini. Tapi yakinkan kita mengikuti Yesus. Dari keselamatan membutuhkan perjuangan yang sungguh-sungguh sebab hanya ada satu pintu yang sesak dan kita tidak bisa setengah hati. Jangan mengikuti pikiran dunia tetapi ikutilah Yesus dan firman-Nya. Itu sebabnya kita harus mengenal Yesus benar-benar hanya melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai merasa aman, tahu-tahu stroke. Merasa aman, tahu-tahu sudah koroner jantungnya. Merasa aman, tahu-tahu sudah mengeras hatinya. Itu masalah daging. Merasa aman, merasa selamat, tahu-tahu ada di neraka. Makanya keselamatan harus diperjuangkan. Bukan soal usaha perbuatan baik kita, tapi bagaimana kita benar-benar mendekat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Jangan main-main dengan ibadah kita, saudara. Jangan main-main dengan doa kita. Jangan main-main dengan pelayanan kita. Dan jangan hanya sekali-kali memikirkan Yesus kalau ada waktu. Tapi jadikan dia fokus pusat kehidupan kita setiap waktu. Amin. Yang kedua, saudara. Keselamatan itu membutuhkan respon cepat sebab waktunya sudah singkat. Pintunya akan segera ditutup, saudara. Ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Bicara soal tenggat waktu, saudara, manusia itu sering menunda-nunda, saudara ya. Kita banyak menunda banyak hal. Saya juga sering menunda-nunda. Saya bukan manusia super. Tapi Yesus menunjukkan bahaya kalau kita menunda-nunda soal keselamatan. Amin. Oh nanti aja setia kalau saya sudah berhasil. Oh nanti saja kalau saya sudah pensiun saya melayani Tuhan. Oh nanti saja kalau saya sudah punya kesempatan. Saudara, tiba-tiba kematian menjemput. Nah, yang muda berpikir, aku masih muda. Tahu-tahu kecelakaan. Yang sehat berpikir, aku kuat. Tahu-tahu meninggal dunia juga. Semua yang ditunda itu tidak baik. Dan yang paling berbahaya adalah menunda keselamatan. Yesus berkata,
Hari inilah hari penyelamatan itu, bukan besok, bukan lusa, atau di lain hari. Amin, saudara. Sekarang saat saudara mendengar firman ini, putuskan saya akan masuk melalui pintu yang sesat itu. Saya akan berjuang. Saya harus memastikan saya percaya Yesus, mengenal Yesus, berhubungan dengan Yesus, mengasihi Yesus, beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara, pintunya akan segera ditutup. Akan ada waktunya ketika Tuhan itu akan berdiri dan menutup pintu itu. Dan saat pintu itu ditutup, pintu itu tidak akan dibuka lagi. Pintu itu akan tertutup untuk selama-lamanya. Mungkin kita bertanya-tanya kapan ya pintu itu akan ditutup. Itu adalah keputusan dari Tuhan Yesus yang memiliki pintu itu, yang adalah pintu itu. Amin, Bapak Ibu. Tetapi ingat saudara bahwa penutupan pintu yang terakhir itu adalah saat penghakiman. Ya. Saat Yesus datang kembali menghakimi semua orang, itu saat pintu ditutup. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 dan ayat 15. Wahyu 20 ayat 12 dan ayat 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah ini saudara. Ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, percaya Tuhan akan datang kembali? Karena Tuhan akan segera datang kembali, kita tidak ingin menunda-nunda keselamatan kita. Saat firman diperdengarkan, seriuslah dengan Yesus. Amin. Banyak orang mengesampingkan Yesus untuk pekerjaannya, untuk hal-hal duniawi. Banyak orang mengesampingkan Yesus untuk hobinya, untuk teman-teman manusianya. Tapi sedikit orang yang mau meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus. Hanya 12 murid pertama yang meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus. Dan dari 12 murid itu, saudara, ada banyak orang mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah Yesus hanya aksesoris belaka dalam hidup kita? Kalung salib, anting salib, tapi dia tidak pernah ada dalam pikiran kita? Ataukah dia menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita? Saudara, akan datang hari penghakiman, tetapi lebih cepat dari itu, saudara. Pintu itu tertutup saat kematian itu menjemput kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Saya pada waktu menggigil 2 malam, nelen aja sakit, saudara. Kemudian asam lambung saya naik. Sepertinya ini kayak kecekik gitu, saudara. Sambil meringkuk, apakah sudah waktunya? Jika saat itu tidak lolos saya dari maut, apakah saya akan diterima oleh Tuhan? Apakah saya sudah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk benar-benar mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus? Saudara, Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, saudara. Saudara, tidak ada sesuatu yang lebih pasti daripada kematian, dan kehidupan kita itu, batas kematian itu hanya tipis sekali. Sewaktu-waktu kita bisa mati. Sewaktu-waktu.
Makanya jangan kita menunda-nunda keselamatan kita. Jangan berpikir, aku masih muda. Tuhan masih belum datang. Belanda masih jauh. Hati-hati saudara. Siapa yang nyangka itu di Jakarta itu sedang enak-enak jalan, tahu-tahu diserondol sama truk tangki yang sekarang isinya naik harganya. Siapa yang nyangka lagi senang-tenang, rapat, bicara-bicara, tahu-tahu beberapa hari kemudian sakitnya luar biasa. Saudara, tidak bijaksana menunda-nunda waktu soal keselamatan. Amin. Jangan sampai tertutup kesempatan itu. Dan ini dialami oleh pendengar Yesus. Yesus datang memberitakan firman, ada kesempatan mereka nggak mau percaya, mereka nggak mau mengikut Yesus. Sebab tidak lama setelah itu Yesus ke Yerusalem dan mati disalibkan. Bayangin itu. Kesempatan sudah tertutup. Yesus 3,5 tahun melayani mereka, tapi sedikit orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka kehilangan kesempatan itu. Dan jangan sampai kalau kita masih hidup sampai sekarang menunda-nunda untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Kesempatan merespon Yesus itu sekarang, saudara. Jangan salah berpikir, saudara. Masih ada waktu. Aku mau sibuk dulu. Aduh, maaf, saya repot. Ayo kita beribadah. Aduh, saya repot, saya sibuk. Jangan seperti Esau, saudara, menjual hak kesulungan. Setelah dia sadar pentingnya hak kesulungan, air mata pun tidak merubah keadaan. Tidak punya kesempatan untuk bertobat. Dia menangis tetapi tetap berkat itu jatuh kepada Yakub. Jangan sampai setelah pintu ditutup, saudara, kita mengetok pintu. Tuhan, bukakanlah pintu. Tetapi pintu tidak dibukakan, saudara. Keselamatan membutuhkan respon kita yang cepat, segera, karena akan hanya ada 2 kategori, orang di dalam atau di luar. Apakah kita akan di dalam kerajaan surga atau dicampakkan keluar di mana terdapat ratap dan kertak gigi, itu saudara. Ya, mereka berseru, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak tahu kamu berasal dari mana. Tuhan, aku telah makan dan minum dengan kamu. Kamu mengajar di jalan-jalan kami. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak kenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, luar biasa. Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, kita harus meninggalkan semua kejahatan. Amin. Saya meminta amin ini. Saya ulangi lagi, semua yang sungguh-sungguh percaya Yesus harus meninggalkan kejahatan. Amin. Aku tidak tahu kamu datang dari mana, nyahlah. Hai kamu semua pembuat kejahatan. Saudara, keselamatan itu pemberian cuma-cuma. Keselamatan terlepas dari perbuatan baik kita. Tetapi bukti seseorang telah diselamatkan, itu meninggalkan kejahatan. Ini Kristen, saudara, ya, melayani, berkhotbah, bermain musik, memimpin pujian, pakai jas gagah, tapi mencuri tetap, menipu tetap. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan.
Sudah sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi, tapi nggak ada kasih, yang ada kebencian, akar pahit. Nyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Diberi wewenang, diberi kekuasaan, tidak mengangkat hidup seseorang, justru menjatuhkan, merendahkan, menyingkirkan. Hati-hati para pembuat kejahatan. Bukti seseorang yang sungguh-sungguh dekat dengan Yesus, hidupnya bertumbuh dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Ingat Alkitab berkata dalam kitab Ibrani pasal 12, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah. Saudara jangan bermain-main ya. Saya nggak boleh main-main apalagi memberitakan firman. Orang yang diberi banyak akan dipukul banyak. Tahu banyak dituntut banyak. Tapi ingat ketidaktahuan tidak membebaskan kita dari tanggung jawab yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Hamba yang tidak tahu pun akan dipukul oleh Tuhan. Kalau sudah anak Tuhan, masih berbuat jahat, kita bukan anak Tuhan. Sudah pendeta bergelar banyak, masih menipu, masih mencuri, masih mencari keuntungan, masih memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Berulang-ulang saya memberitakan, pertobatan itu adalah inti dari Injil Yesus Kristus. Saudara, iman itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Pertobatan itu menunjukkan bukti dari kebergantungan kita kepada Allah. Karena kita percaya kepada Yesus, maka saya harus berbalik kepada Yesus dan meninggalkan semua kejahatan itu. Saudara, waktunya sekarang bukan nanti, saudara. Karena pintu akan tertutup. Percaya Yesus, dan satu bukti bahwa kita percaya Yesus, ada pertumbuhan dalam kekudusan, meninggalkan kejahatan. Tuhan tidak sayang sama orang-orang yang mengaku kenal tetapi tidak bertobat. Nyahlah hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Nggak ada kompromi. Kita mungkin berpikir, bohong-bohong dikit, bohong putih. Yang lain abu-abu. Wah ini bohong pekat. Sama saja saudara. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, bukti salah satunya bertumbuh dalam kekudusan dan meninggalkan kejahatan. Dan waktunya sekarang, bukan nanti. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Keselamatan membutuhkan koreksi terus-menerus. Apakah saya sungguh-sungguh selamat? Apakah saya sungguh-sungguh cinta Yesus? Apakah saya sungguh-sungguh ada di dalam Yesus? Apakah saya sungguh-sungguh melayani Yesus? Apakah pemberian saya ini tulus? Apakah saya mengasihi dengan benar? Apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Butuh koreksi. Apakah waktu saya di gereja, apakah saya benar-benar menyanyi memuji Tuhan? Waktu saya berdoa, benarkah saya fokus untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Atau hanya sekedar datang ikut-ikutan? Saudara, kenapa perlu koreksi? Karena ada banyak orang yang akan kaget, orang yang merasa aman, orang yang merasa akan selamat, tetapi dicampakkan keluar. Justru orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang menganggap orang-orang kafir akan dihukum oleh Tuhan, tapi justru orang-orang dari timur, barat, selatan akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dan semua nabi-nabinya. Tetapi orang yang merasa aman sebagai tokoh-tokoh agama, sebagai orang-orang Farisi, justru mereka dicampakkan keluar dan mereka meratap, menangis untuk selama-lamanya. Nah, seperti ini cocok untuk kita, saudara. Apalagi saya pendeta, merasa aman, saya melayani Tuhan. Tapi apakah benar saya aman? Saya perlu memeriksa diri kita, saya. Amin Bapak Ibu. Kata Paulus, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Oh aku aman, aku ke gereja rajin, aku terus datang, aku melayani di musik, aku song leader, singer, aku choir,
Aku memainkan tamborin, apakah saudara benar-benar aman? Perlu koreksi setiap hari. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Nyanyi yuk. Kau yang maha tahu dan mengerti hidupku, tiada yang tersembunyi bagimu. Waduh, saudara. Saya selalu katakan pertobatan itu setiap hari. Saya nggak bisa. Wah, aku udah pendeta, pasti aman. Oh, banyak orang berkata, aku telah bernubuat demi namamu, aku telah memberitakan Injil, aku telah menyembuhkan orang. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kenapa kita perlu serius untuk memikirkan keselamatan kita, mengoreksi diri kita? Karena konsekuensinya itu mengerikan. Terdapat ratap dan kertak gigi, saudara. Dan lebih mengerikan itu bukan 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tetapi untuk selama-lamanya. Dan itu bukan untuk orang-orang kafir yang dikatakan non-Yahudi itu, tetapi untuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku punya kitab suci, orang-orang yang mengaku ahli Taurat, orang-orang yang mengaku tokoh-tokoh agama, tetapi mereka dicampakkan keluar oleh Tuhan. Jadi kita-kita yang seperti ini yang ada di dalam gereja, saya yang berkhotbah seperti ini, saya yang mengajar, saya yang dosen, saya yang pelayan, harus memeriksa diri setiap hari. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah saya melakukan untuk kepentingan saya? Apakah saya mencari keuntungan dalam memberitakan Injil? Apakah saya memanfaatkan jemaat untuk kepentingan saya? Apakah saya jauh dari kejahatan? Kenapa Yesus keras? Karena waktunya singkat, saudara. Kita bisa mati kapanpun juga. Dan saya menyadari itu. Saudara, hanya ada 2 kategori. Sekali lagi, di dalam atau di luar. Bapak Ibu mau di dalam atau di luar? Kita mau di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus, Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin, saudara. Jangan sampai tanpa evaluasi kita tenang-tenang saja. Menyangka kita akan masuk, tetapi ternyata kita dicampakkan keluar. Makanya kalau dikoreksi oleh firman, bersyukurlah. Amin. Kalau ditegur dengan keras, bersyukurlah. Saya telah sampaikan di khotbah sore, saudara, membangun hubungan dengan Tuhan diawali dengan penerimaan bahwa Allah itu kudus dan benar. Kita mendekat pada Tuhan bukan karena kepentingan kita ataupun alasan apapun juga. Karena Dia Allah, Dia hakim yang adil. Jangan hanya mendekat karena Tuhan, aku punya kepentingan ini. Kalau tidak punya kepentingan, ciao Yesus, goodbye Yesus, gitu. Kita mendekat pada Yesus karena Dia adalah Allah yang kudus dan benar. Mari, saudara, kita mengoreksi diri kita. Siapapun kita, ini bukan perintah saya, ini perintah Yesus. Koreksi hidupmu, awasi hidupmu, awasi ajaranmu. Jangan engkau menyangka aman, tetapi padahal engkau ada dalam bahaya besar. Pastikan bahwa Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa kita berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Pastikan bahwa kita tidak ketinggalan waktunya. Amin, saudara. Dan pastikan kita selalu mengoreksi sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Sama-sama kita berdiri.